Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kimia dasar. Kali ini kita akan membahas tentang molekul dan ion. Kemudian nanti ada beberapa yang kita bahas, seperti misalkan pengertian dari molekul dan ion, contohnya dan lain sebagainya. Baik, kita lihat dulu molekul dan senyawa molekuler. Apa itu molekul? Molekul merupakan gabungan dua atau lebih atom yang terikat erat yang tidak memiliki muatan listrik. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang atom ya. Contohnya misalkan atom H, kemudian ada atom O. Nah, ketika dijadikan digabung menjadi H2O misalkan atau air itu dikatakan sebagai molekul ya. Kemudian senyawa molekuler merupakan senyawa yang terdiri dari molekul-molekul. Nah ini malah gabungan dari molekul-molekul ya. Misalkan di sini ada H2 dan O2. Contohnya H2O2 ya atau hidrogen peroksida. Di sini ada molekul. Yang pertama adalah molekul H2, H ditambah H, ada dua atom. Kemudian ada O2 atau O dan O, dua atom atau molekul O2 menjadi H2O2. Kemudian selanjutnya di sini ada asam asetat yang biasa disebut asam asetat dan ditulis dengan rumus molekul CH3COH. Di sini ada beberapa unsur ya, molekul di sini gitu. Kemudian eh, senyawa molekuler ini dinyatakan dalam rumus molekulnya sendiri. Contohnya tadi ya CH3COH gitu. Kemudian ada juga namanya rumus empiris di mana rumus empiris ini menyatakan bahwa perbandingan paling merupakan menyatakan tentang perbandingan paling sederhana unsur-unsur dalam senyawa. Misalkan contohnya HO, CH2O dan lain sebagainya ya. Misalkan HO tadi sebenarnya kan H2O2 ya. Cuma kalau sederhananya rumus empirisnya adalah HO gitu. Begitu juga dengan CH3COH tadi, rumus empirisnya adalah CH2O2, jadi masih dalam bentuk sederhana gitu. Selanjutnya adalah sebagian besar senyawa molekuler terdiri dari non-logam. Nah ini yang perlu diperhatikan. Selanjutnya apa itu ion dan senyawa ionik? Ion sendiri adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Jadi di situ ada muatannya ya. Apakah itu positif atau negatif? Di mana kalau ion positif itu disebut dengan kation, sedangkan ion negatif itu disebut dengan anion gitu. Muatan ion ini dapat diprediksi dengan tabel periodik sendiri tadi ya. Misalkan senyawa ionik ini kombinasi antara logam dan non-logam, contohnya BaCl2, Al2O3. Selanjutnya senyawa molekuler merupakan kombinasi antara unsur non-logam tadi ya. Itu bedanya adalah senyawa ionik dan senyawa molekuler. Eh, saya akan jelaskan sedikit tentang ini. Tadi muatan ion dapat diprediksi dengan tabel periodik. Contohnya misalkan di situ tabel periodik di situ misalkan ada H ya di bagian eh, golongan 1A gitu A, H itu H itu satu positif. Kemudian ke bawahnya itu pasti satu positif juga. Misalkan H, Na itu juga satu positif semua ya. Li positif, Na positif, satu positif. Kemudian yang negatif itu biasanya di golongan 7. Misalkan di situ ada Cl, nah itu Cl satu min eh, dan ke bawah nah itu juga satu min gitu ya. Oke. Kita akan lihat tata nama senyawa anorganik. Di sini kita akan lihat penamaan senyawa ionik, ion ya. Contohnya kation logam, ion positif nama unsur. Ini ion positif itu nama unsur, contohnya Na positif itu ion natrium. Nah, itu penyebutannya seperti itu. Kemudian jika logam dapat membentuk kation dengan muatan berbeda, muatan dinyatakan dengan angka Romawi dalam kurungan. Contohnya ya Fe2 positif atau ion besi 2 gitu. Jadi dia di situ ada ion besi misalkan kalau logam ini ya, kan Fe itu besi. Kemudian kalau misalkan dia 2 positif menjadi ion besi di dalam kurung itu ada eh, angka Romawi 2 gitu. Nah, sedangkan kation untuk non logam itu nama kation dengan akhiran ium ya. Contohnya H3O positif, H3O positif. Ini disebut dengan ion hidronium. Nah, gitu. Nah, nanti bisa dikembangkan, bisa di searching-searching contoh yang lain ya. Oke. Ya, kemudian ada di sini ada anion. Eh, ini ion anion itulah ion monoatomik dinamai dengan yang menambahkan akhiran ida ya pada nama unsur tersebut. Contohnya hamin hamin, hamin gitu ya. Ion hidrida misalkan atau O2- adalah ion oksida gitu. Ada idanya di belakang. Bisa nanti dilihat. Kemudian beberapa ion polioatomik sederhana juga memiliki akhiran ida. Contohnya OH- ini disebut dengan ion hidroksida. Sedangkan Cn- disebut dengan ion cyanida ya. Kemudian O22- disebut dengan ion peroksida.
Selanjutnya ada oxyanium, oxyanion, itu anion poliatomik yang mengandung oksigen ya, yang dinamai dengan menambahkan akhiran at atau it gitu. Contohnya NO3 itu nitrat. Kemudian selanjutnya dia berkurang jadi NO2- itu nitrit. Selanjutnya di situ ada SO42- disebut dengan sulfat. Ada sulfat, kemudian SO32- ada kurang satu menjadi sulfit gitu. Nah, gitu coba kalau diperhatikan misalkan kalau misalkan NO3 itu nitrat tadi ya, kalau dikurangi satu O-nya menjadi NO2. Itu NO2- menjadi nitrit dan selanjutnya. Selanjutnya ada juga contoh ClO4- itu disebut dengan perklorat. Kemudian ClO3- disebut dengan klorat. Selanjutnya ClO2- disebut dengan klorit ya, tinggal it gitu diganti it, kemudian dikurangi lagi ClO2 menjadi hipoklorit gitu. Nah, selanjutnya anion yang diturunkan dengan menambahkan H positif pada oksianion dinamai dengan memberikan hidrogen atau dihidrogen sebagai awalannya. Contohnya CO3 2- ion karbonat, sedangkan di sini H2PO4- ion dihidrogen fosfat. Nah, seperti itu. Nanti bisa dilihat-lihat yang lainnya. Senyawa ion, ini tata nama senyawa ion adalah nama kation diikuti dengan nama anion. Contohnya misalkan BaBr2 BaBr2 barium bromida. Kemudian ada CuClO42 tembaga 2 perklorat. Kemudian Li3PO4 itu nanti bisa dicoba ya. Itu kan BaBr2 barium bromida. Kemudian CuClO42 di sini ada tembaga 2 perklorat. Jadi ingat ya kalau tadi misalkan senyawa di situ ada unsur yang mengandung logam, itu berarti disebut dulu ininya apa namanya, unsur logamnya tembaga, kemudian nanti dikasih karena dia jumlahnya 2 ya. 2 masih tembaga 2 perklorat gitu. Baru ditambahkan perklorat gitu. Kalau misalkan yang non logam seperti tadi ya barium bromida, BaBr2 menjadi barium bromida. Di situ ada idanya di belakang. Nanti bisa dilihat. Kemudian silahkan dicoba yang selanjutnya. Sekarang kita lihat tanda nama asam. Asam yang berdasarkan anion yang berakhiran ida dinamai dengan menambahkan kata asam di depan nama anion ya. Contohnya HCl. Itu disebut dengan asam klorida. H itu adalah asamnya ya, asam klorida. Kemudian H2S itu adalah asam sulfida. Asam. Jadi H2 itu asam. Jadi ditambahkan ida di belakang-belakang. Kemudian asam yang berdasarkan anion yang berakhiran at atau it dinamai dengan menambahkan kata asam di depan nama anion. Contohnya HNO3. NO3 tadi kan nitrat ya. Berarti kita tambahkan dengan asam nitrat seperti itu. Kalau ada tambahan H itu kan HNO3 jadi asam. Ini kalau tata nama senyawa binar seperti ini ya. Nanti ada tambahan mono D3 di bagian mana nanti kita lihat. Pertama nama unsur yang terletak lebih ke kanan pada tabel periodik biasanya ditulis lebih dulu. Maksudnya yang di periodik unsur ya, sebelah kanan. Kemudian jika kedua unsur berada dalam satu golongan, yang terletak lebih bawah ditulis lebih dulu. Unsur yang kedua diberi akhiran ida. Awalan Yunani digunakan untuk menyebutkan jumlah atom setiap unsur. Nah, kita lihat contohnya aja deh. Daripada kita pusing. Contohnya di sini ada NF3 gitu. Jadi kita tulisnya nitrogen, trifluorida. Jadi tulis dulu tri, kemudian di akhirnya fluornya disebut, kemudian idanya ditambahkan di bagian belakang. Selain itu ada P4S10. P itu kan fosfor ya. Kita sebut dulu, jadi sedangkan di situ jumlahnya 4, berarti coba lihat di tabel, di situ ada tetranya 4, berarti kita sebut tetranya dulu, kemudian kita sebut fosfornya. Selanjutnya yang kedua, bagian kedua itu kita sebut dekanya dulu, bagian 10 deka, kemudian sulfatnya S-nya itu disebut, kemudian ada akhiran ida di bagian belakang seperti itu. Nanti bisa dilihat-lihat lagi.